Benyamin S. Bloom, ya, ono blume. Kalau Benyamin S itu bukan tokoh pendidikan tapi artis. S-nya bukan S-nya Benyamin S itu. Kalau Benyamin S kan Benyamin Sueb. Kalau ini Benyamin Samuel Bloom, ya. Makanya bukan artis tapi ahli pendidikan. Saya awali dari quote-nya ya. Nanti gagasan-gagasannya panjang di belakang. Saya quote yang ini menurut saya menarik. Saya baca langsung Indonesianya. Kita perlu lebih jelas tentang apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu, sehingga kita tidak selalu dibingungkan oleh keduanya. Kalimat pertama ini penting. Kita harus sadar apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Ini seolah-olah sederhana, tapi hari ini banyak orang yang tidak tahu tapi tidak tahu, tidak ngerti kalau dia tidak tahu. Akhirnya ditanya apa saja jawab, bidang apa saja ditanggapi. Ini bahaya. Kalau yang sesat cuma dia tidak apa-apa, tapi kalau menyesatkan orang lain itu nguatiri. Caranya biar tidak begitu, harus jelas kamu demarkasi pengetahuanmu. Saya kalau tentang ini tahu. Kalau tentang ini tidak tahu, bukan bidangku. Makanya ada beberapa teman yang sering tanya-tanya ke saya lewat WA, lewat Facebook. Kok tidak tak jawab-jawab, kok lama nggak dijawab. Itu jangan-jangan sudah saya baca, cuma aku belum ngerti. Harus belajar dulu aku juga, baca-baca dulu. Jangan dianggap aku ngerti apa wae. Kadang-kadang dulu Bapak bilang gini lah, kalau dulu aku ya lali. Sesinya sudah sampai berapa sesi kita ngaji, yang lama lupa. Akhirnya harus tak lacak lagi, tak dengerin satu-satu ki bagian mana aku ngomong gini ya. Makanya jawabnya suwe kadang-kadang. Karena ya itu tadi, tidak ada orang yang ngerti segalanya itu. Yang tahu segalanya cuma Allah. Setiap orang terbatas. Kalian yang tanya juga gitu. Di antara kesalahan berpikirnya orang, ada kan namanya logical fallacy. Itu kesalahan dalam milih otoritas. Yo kalau urusan kesehatan, yo tanya dokter. Kalau urusan apa, tanya ahlinya. Kadang-kadang kalau sudah mengidolakan seseorang, urusan apa saja kamu tanya ke dia. Zaman dulu mungkin di kampung-kampung itu kalau ada orang terkemuka, di tempat saya dulu Pak Kaum, itu orang tanya apa saja ke Pak Kaum. Nanam padinya kapan, kawinnya hari apa. Bahkan sebelum ngelamar, mau ngelamar anak ini itu harus ngadep Pak Kaum dulu. Loh itu betapa susahnya jadi Pak Kaum, padahal bayarannya berapa, cuma dia kalau ada acara dapat berkat, cuma itu aja. Tapi ngurusi orang sak kampung, urusannya A sampai Z. Nah itu logical fallacy-nya terletak pada kesalahan otoritas ini. Salah milih otoritas. Kalau untuk apa, carilah yang apa. Itu maka kita harus sadar apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu ngakunya tahu, atau sebaliknya mungkin ada orang yang tahu tapi ngakunya tidak tahu. Kalian mungkin termasuk dalam beberapa isu adalah orang yang sebenarnya tahu tapi ngaku tidak tahu atau tidak merasa tahu, padahal ngerti. Kalau bahasanya Ghazali ini kayak orang tidur, bangunkanlah. Kalau orang yang tidak tahu ngaku tahu, ini orang tersesat. Ingatkanlah, dielengke. Kalau ada temenmu kok ngabei, opo-opo pengen komentar, diingatkan, sampean itu ahli apa? Ya, serahkan pada ahlinya. Ya,
Kan ada ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau urusan sudah diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu saatnya. Nah, ini kalimatnya sederhana tapi nyenggol. Tunggulah saatnya, karena bukan bidangnya. Oke. Makanya jangan tanya pada saya tentang fikih. Fikih bidangku filsafat. Jangan tanya, Pak, hukumnya ngerokok apa, Pak? Ngono ya, Rais. Karena aku filsafat, ya bisa tidak. Pinginnya gimana? Mau dibikin halal ya iso, dibikin haram ya iso, dibikin makruh ya iso. Lo kan takut ahli filsafat tentang hukum. Tanyanya ke ahli fikih kalau tanya tentang hukum. Oke, jadi kalimat yang pertama itu penting. Jadi bikin demarkasi yang jelas. Kalian juga apa yang kamu tahu, apa yang kamu tidak tahu. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang kamu tidak tahu. Yang tahu saja, yang kamu urusi, kemudian nambah wawasan sampai kamu tahu, terus baru sibuk di yang kamu tahu. Nambah lagi wawasan sampai kamu tahu, demikian terus. Terus kalau aku boleh memiliki satu harapan tentang pendidikan, untuk pendidikan itu adalah penataan yang sistematis terhadap pengetahuan dasar kita, sehingga apa yang kita anggap kebenaran bisa dijalankan. Ini kalimat kedua juga penting. Apa kemudian tugasnya pendidikan? Yang pertama-tama adalah gimana caranya kebenaran bisa hidup. Yang kita anggap benar itulah yang berjalan. Itu antara lain tugas puncaknya pendidikan. Jadi yang kita anggap seharusnya itulah yang harus jalan. Mungkin dalam hidup kita banyak yang seharusnya jalan tapi tidak jalan. Belajar gimana caranya yang kamu anggap benar, itulah yang terwujud. Itulah yang kamu wujudkan. Jadi tugas pendidikan kalau boleh katanya belum ini. Sisanya, sementara apa yang sifatnya takhayul, apa yang sifatnya iseng berarti tidak serius, apa yang sifatnya mitos, dipandang sebagaimana adanya. Ya takhayul, ya anggap saja itu takhayul, yang iseng anggap iseng, yang mitos anggap mitos. Dia bukan pengetahuan sejati, pengetahuan pasti tentang kebenaran. Tidak digunakan, Pak, katanya. Belum, ya digunakan saja kalau kita tidak punya bahan yang lain dalam situasi frustasi, putus asa, ya biyen. Kalau tidak ada sandaran, boleh. Jadi ya dijawab dengan takhayul, dijawab dengan mitos, dijawab secara iseng. Kalau tidak ada pengetahuan tentang itu, sementara kamu belajar buat bersandar biar kamu tidak stres, tidak sumpek, ya takhayul dikit tidak apa-apa lah. Itu bahasa kasar belum gitu. Jadi kadang-kadang kan kita pinjem media-media ini untuk kepentingan-kepentingan kita. Jawaban-jawaban mitos, jawaban-jawaban tidak serius. Kalau pas ditanya tidak bisa kan kita gayanya jawabnya sambil guyon, sambil iseng. Ya tidak apa-apa. Untuk nutupi sementara. Nutupi kebodohan kita. Oke, jadi hidup dasarnya kebenaran. Wujudkanlah kebenaran. Meskipun ya kita terbatas, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak terjawab. Jawaban sementara yang sifatnya mitos, takhayul, ya tidak apa-apa. Sampai nanti kita ketemu dengan kebenarannya. Oke, ini kalimat-kalimat awal. Rasanya sangat timur, tapi sebenarnya ini pakai logikanya barat. Nanti saya selang-seling barat timur, mungkin nanti di satu titik kita akan sadar sebenarnya barat dan timur itu tidak ada bedanya. Entah kapan.